take it real soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di acara parenting orang tua siswa era Alilas, yang mana alhamdulillah kita kedatangan dari Madinah kita dengan Bapak Padar. Terima kasih Pak. Langsung aja Bu, dalam acara ini kita buka dengan basmalah bersama-sama. Terima kasih Ibu orang tua siswa sudah bisa hadir di acara parenting ini, yang mana ini sangat berguna sekali buat wawasan kita selaku orang tua siswa, yang mana nanti kita akan dibagikan ilmu sama Bapak. Mudah-mudahan nanti ada pencerahan bagaimana cara mendidik siswa-siswi dan anak-anak ibu. Tidak panjang lebar supaya mempersingkat waktu, maka kita buka acara ini dengan berdoa dulu dan akan dibuka oleh Bapak Haji. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omikron lagi. Omikron. Dengan ini kita sudah Allah kita diselamatkan oleh Covid ya. Silakan. Allahumma sholli wa sallim. Amin. اللهم اشرف لنا من البلاء والدجال والفتنة والطعن والقرار يقرب اللهم ارفعنا من البلاء والدجال والفتنة يا الله يا رحمن يا رحيم سلام المسلمين يا virus COVID-19 اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وسلم من كورونا الفاتحة. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada boleh saya berdiri nggak apa-apa ya? Kalau nggak ada list ya teh, langsung ditutup. Oke siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Jadi TikTok kan? Ayo biasa Bunda kalau di tol ketemu sama saya ketika saya tanya gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Tambah satu gerakan lagi. Iya.
bertahan 12 jam ke depan Bunda. Jadi kalau Bunda manyut pagi-pagi maka dipastikan bakal manyut sampai itu deh. Makanya Bunda pagi-pagi itu kita tidak boleh punya masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi suami Bunda jam 12 siang mau ngasih uang 200 juta langsung seri. Tapi karena ketinggalan maju Bunda terjantan dipastikan kata tangi lebar terus. Nah makanya pagi-pagi kita tidak boleh punya masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga. Karena biasa ibu-ibu mah pagi-pagi itu berantem sama anak gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi. Insya Allah kiamat pagi-pagi. Ditambah suamina pika sebelum ya. Ditambah dari misalkan ayat tetanggi anu meser kulkas baru, aduh hadadang. Tapi kalau tinggal tetanggi nikah deui mah Bunda tak kayak ngadedang ya. Apalagi hoyong. Nah di sini Bunda saya punya terapi bagi bunda-bunda yang suka marah-marah, Jom, yang suka marah-marah. Nah, terapinya gampang sekali Bunda gak perlu datang ke psikologi, gak perlu datang ke rumah sakit, gratis, cukup duduk cantik saja di rumah Bunda. Karena menurut penelitian, ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuma tepuk tangannya bukan kayak gini, tapi ketemu jari-jarinya semua. Tapi kalau tepuk tangannya dia di jalan. Di sini sangka Bunda naon gitu. Kemudian Bunda ditambah dengan tersenyum itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20%. Jadi kalau Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu menurut penelitian bisa awet ya. Jadi lamun anu hoyong leungit kokoloteun anak, tahu kokoloteun Bun? Ya. Jadi terkedah disablon pimpinannya. Kalau beureum dina pipina naon? Oh, ganti sablon. Nah, itu dengan tepuk tangan terus sampai tersenyum itu bisa membuat kita awet muda. Maka kita coba Bunda apakah jadi 17 tahun mudanya? Ya, oke. 1, 2, 3 boleh tepuk tangan dulu yang mulia. Yakin sangat tuh ya? Tuh kan lumayan agak cerah tadi hujan angin rodar gelap. Sehingga di rumah tadi ayah pasean yang suami teh. Angkat sekolah, dari pasean jajan. Nah ya tahu Bunda ya sedikit untuk terapi emosi Bunda. Kenapa? Karena emosi itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau Bunda mandi pagi-pagi maka dipastikan bakal maju sampai sore. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda saya pernah melihat suatu tayangan dari Hitam Putih yang dulu dibawakan oleh Deddy Corbuzier. Dulu Deddy Corbuzier pernah mengundang seorang nenek-nenek usianya 400 tahun Bun. Dan anaknya punya 8 dan anak bungsunya itu udah hampir 100 tahun. Dan setelah itu Deddy Corbuzier nanya, "Nih apa rahasianya kenapa bisa panjang umur?" Si nenek ini menjawab dengan satu kalimat, "Saya tidak pernah marah seumur hidup saya." Sedangkan Bunda tadi di subuh di jam genep lebih ke jam 8 sabar kali nyerekan Bunda. Makanya wajar lah mutera inalilahi. Kamu ya kan Bunda. Jadi atau ya pagi-pagi itu kita harus tetap stabilkan emosi kita. Jadi lamun aya tetangi anu rada julid, urang kalau oge salah bios ya. Urang tepuk-tepuk oge salah bios ya. Nah itu sedikit terkait dengan emosi manusia. Cuman hari ini saya nggak bahas terkait dengan emosi, karena hari ini saya akan bahas terkait dengan inner child. Cuman sebelum saya mulai ke materi, mungkin saya perkenalkan diri dulu Bunda ya. Nama saya Pak Kodat, Bunda dari Biro Psikologi Madinah Gembita. Jadi kalau Bunda mau mengingat nama saya itu gampang sekali, ingat aja Lailatul Qadar. Ya. Kenapa? Karena alhamdulillah saya melahir pada tanggal 27 Ramadan. Dan kemudian Bunda alhamdulillah saya leader di Psikologi Madinah Gembita untuk Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Dan kemudian kantor kami itu ada di Cimahi di Berigip. Ini suka Berigip Bunda. Karunya tuh. Berigip tetap pasar tumpang punya terang. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda alhamdulillah saya sudah tersertifikasi hipnoterapi, ada yang saya hipnotis di sini. Ya, nah jadi taruh untuk saya lihat. Saya sekarang buku Bunda ya, karena hipnotis itu ada hipnoterapi atau hipnosmoking. Jadi bagi suami Bunda yang suka rokok jadi suamina ya kan? Tapi saya nanya. Nah jadi
Jadi hypnosmoking itu Bunda bisa memberhentikan rokok. Jadi suami Bunda yang suka merokok itu bisa diberhentikan dengan hypnosmoking. Karena banyak kali ini itu laki-laki yang dia itu ada karena rokok biar nyuk na hutang, ada biasa kita beli. Nah itu biar nyuk na hutangnya di sama majikan dengan anak kayak jajan melihara resenya gitu ya. Dan kemudian Bunda di hipnoterapi juga ada hypnoslimming. Jadi Bunda bisa langsing tanpa harus diet, tanpa harus olahraga, air loyon tecung. Jadi Bunda bisa makan bakso 5 mangkok sehari tanpa harus olahraga, tapi Bunda bisa langsing itu dengan hypnoslimming. Bagi yang mau silahkan datang ke kantor 500.000 sekali pertemuan. Nah mungkin jadi langsingannya mungkin bukan karena hypnoslimmingnya, tapi karena 500.000 nanya. Dan kemudian alhamdulillah Bunda saya sudah tersertifikasi dari LINQ, jadi saya bisa baca bahasa tubuh Bunda hari ini. Jadi tanpa ngomong pun saya bisa tahu Bunda itu kayak gimana ya. Jadi saya bisa lihat di sini mana yang senyumnya membawa luka itu kelihatan. Atau pura-pura tersenyum tapi rawai. Baru lagi. Ya ayo ditagi tadi isuk-isuk gitu. Aduh mana sampai katakan di sini baru nelpon. Nah itu ya, cuman hari ini saya nggak akan buka aib. Bunda yang mau dibukain aibnya di belakang aja. Karena hari ini saya akan bahas terkait dengan inner cheat. Apa itu inner cheat Bunda? Kan inner itu ada inner beauty, ada inner handsome, ada inner cheat. Kalau inner beauty itu Bunda cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Jadi kalau Bunda pengen terlihat cantik, tuh kudu bung nadi goleman, halus nadi hidangan, pipi nadi blokonan. Blokon, sehingga teh blokon. Hari bulan kita di sini. Mereka tinggal. Nah kenapa seperti itu Bunda? Karena menurut teori kuantum, tahu teori kuantum? Kompor. Nah menurut teori kuantum itu teori pembentukan alam semesta, bahwasanya emosi dan perilaku kita itu Bunda adalah sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Makanya lamun Bunda duduk sama orang anu sok ngomong batur kira-kira panas ada. Kadang nah, ini kuat 2 jam. Oh panas, tunggu kadang hari pagi dirinya ya kuat 2 jam. Beres-beres. Halo, siap. Nah, jadi kalau kita duduk sama orang yang suka ngomongin orang lain otomatis bakal panas. Tapi kalau kita duduk sama orang anu baik hati suka nolong orang itu otomatis pasti ada. Kenapa? Karena emosi dan perilaku itu Bunda ternyata menurut teori kuantum akan membentuk tubuh kembali di pinggir Bunda. Jadi di pinggir kita itu ada bentuk tubuh yang bentuknya itu gelombang, dan cantik atau jeleknya bentuk tubuh ini itu tergantung dari emosi yang Bunda keluarkan. Jadi lamun Bunda tadi suka ngomongin batur, nganyuk taramaya, darmaji ya. Ayo sok darmaji. Budak SMA. Budak sekolah. Nah, makanya di sini Bunda matanya itu bolongan, bibirnya berdarah, punggungnya bolong kayak sinder bolong. Nah, kita sama ngomongin batur deh. Terus kemudian kalau Bundanya baik hati, suka menolong orang, suka nganyukan uang baik taramaya, oke. Ayah lucu tuh. Tapi ayah enggak kajian abi beriogi. Maka di sininya itu akan kelihatan cantik Bunda ya. Makanya kenapa kalau penampakan dari jin itu selalu menyeramkan? Karena jin itu dia juga sebuah gelombang yang tidak terlihat tapi ada, dan gelombang ini hanya bisa menunggangi gelombang yang sama dengan dirinya. Makanya kenapa kalau penampakan jin itu selalu menyeramkan, gak ada yang kayak saat ini ya. Nah itu karena dia itu si jin hanya bisa menunggangi gelombang yang sama dengan dirinya. Jalan sampai sini. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda ada inner handsome. Kalau inner handsome itu wajah Korea, hati Mekah ya. Aduh mending berat-berat deh. Tulis ke status yang Bunda biasanya sok selfie. Nah kayak captionnya itu wajah Korea, hati Mekah. Bisa awal anu ningali teh oke. Mending berat-berat deh gitu ya. Yang status deh. Nah kemudian Bunda ada juga inner cheat. Kalau inner cheat itu biasa dikenal di psikologi itu dengan luka batin. Ayah ngabatin di dia. Cing orang tinggal itu bisa dibaca.
Jadi dari ciri itu Bunda di psikologi biasa dikenal dengan luka batin karena banyak hari ini anak-anak di bawah 7 tahun dia mengalami luka batin kemudian tidak tersembuhkan akhirnya ke bawah ke dewasa dan jadi orang tua dan akhirnya orang tua menjadi gangguan kejiwaan. Karena hari ini mungkin Bunda sering melihat anak di bawah 7 tahun, anak TK sama SD dia rajinnya luar biasa, kamacinya rajin, sholatnya rajin, kemudian makannya rajin, disuruh nggak pernah kelawan. Tapi ketika SMP dia mabok, ngerokok, narkoba, bolos sekolah, hamil di luar nikah, jamur. Janda di bawah umur. Ini berat-berat deh mikir teh. Terus jamur crispy. Janda di bawah umur. Kenapa hari ini banyak sekali anak-anak yang kayak gitu ketika SMP dia bolos sekolah, ngerokok, narkoba dan yang lainnya atau berhenti sekolah? Bukan karena dia berdekong Bunda, tapi ketika kecil dia baru memiliki luka batin tidak tersembuhkan akhirnya ke bawah dewasa. Karena luka batin itu biasanya kelihatan di usia remaja, di usia SMP atau SMA. Karena bukan kebanyakan 100% anak yang bolos sekolah itu mereka memiliki luka batin di rumahnya. Jelas sampai sini? Dan apa penyebab luka batin? Yang paling pertama, anak itu hari ini banyak sekali menjadi korban kekerasan. Kekerasan dari siapa? Orang tua. Karena banyak sekali hari ini orang tua yang menginginkan anaknya nurut sehingga sekali hauk buah gaplok pilu cabok. Jadi sadis ya. Coba sok kiritan budak. Cum. Oh ya, perlu dibaca gitu ya teh. Kenapa Bunda seperti itu? Karena hari ini banyak sekali anak-anak yang taat karena takut, bukan taat karena tulis ke status. Ya karena hari ini itu Bunda banyak sekali anak-anak yang lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Betul nggak Bunda? Namun ayah yang pulang kerja yang paling pertama diambil apanya? Itu adalah tanda kegagalan kita menjadi orang tua itu ketika anak melihat ayahnya pulang kerja yang diminta itu adalah HP-nya. Ya kenapa? Karena dia lebih mencintai HP-nya dibanding ayahnya. Tepat dulu ayahnya terbalik dia penting HP balik. Kenapa seperti itu? Karena hari ini Bunda saya pernah melihat kasus kemarin di Tasik ada seorang kakek-kakek dan nenek-nenek meninggal tanpa pengetahuan siapapun padahal punya 8 anak, anaknya balelengah, rumahnya gede-gede, mobilnya banyak-banyak Bunda. Tapi tidak ada satu anak pun yang tahu bahwa orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kelaparan, orang tuanya kesepian. Padahal punya 8 anak balelengah kakek. Kenapa seperti itu? Karena ketika kecil dia lebih mencintai handphone bapak dan mamanya, ketika sudah dewasa dia lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tuanya. Sehingga hari ini banyak sekali anak-anak yang taat itu karena takut, bukan taat karena cinta. Makanya wajar kalau Bunda nanya ke saya, Pak Kodar, kenapa anak saya susah sholat, susah makan, susah mandi? Kenapa seperti itu? Karena anak-anak hari ini masih banyak yang taat, bukan takut, bukan taat karena cinta. Karena kalau anak sudah taat karena cinta, kita pernah mendengar kisah yang sangat romantis Bunda dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Nabi Ibrahim minta leher sama Nabi Ismail. Ya Ismail, aku diperintahkan oleh Tuhan untuk memegang lehermu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail pada waktu itu? Ya ayahku, kalau memang itu perintah Tuhanmu maka lakukanlah. Kalau anak sudah taat karena cinta, Bunda bukan taat karena takut, leher pun dia akan kasih ke orang tuanya. Sedangkan kalau hari ini kita minta anak kita sholat, minta anak kita makan, minta anak kita mandi, kenapa susahnya luar biasa? Padahal tadi Nabi Ibrahim minta leher sama Nabi Ismail dikasih, karena ini banyak hari ini anak-anak yang taatnya itu karena takut, bukan taat karena cinta. Dan bagaimana Pak menumbuhkan cinta di dalam hati anak? Sederhana Bunda, untuk menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu bukan diberi jajan wae, bukan diberi mainan banyak, bukan diberi baju bagus Bunda ya, tapi dengan cara skin hanger. Tahu tak skin hanger teh? Karena Bunda apa skincare ya, glowing berarti skin hanger teh kan skin teh glowing, hanger teh kan dengan baju. Pembeli ke di pasar dalam gitu. Nah, skin hanger itu Bunda di psikologi biasa dikenal dengan sentuhan nyaman di bagian kulit. Dan ini ada ceritanya Bunda. Kemarin itu ada seorang anak kelas 1 SMP, dia ketangkep sama BNN. Ceritanya karena dia terbukti menjadi seorang pengedar narkoba. Kelas 1 SMP. Dan kemudian diceklah air pipisnya, ternyata anak ini itu tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali padahal seorang pengedar. Kemudian diceklah silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak orang kaya, rumahnya gede, mobilnya banyak. Menurut keterangan ayahnya, semua keinginan anak ini selalu dipenuhi. Kira-kira buat apa anak ini ngedarin narkoba Bunda? Uang ayahnya kaya raya dikonsumsi tadi tidak. Buat apa dong Bunda? Halo.
Cari perhatian atau cari pahala? Cari pahala mah di masjid. Nah kemudian pada waktu itu kami bingung kenapa anak ini ngedari narkoba. Kemudian kami suruhlah si anak ini bertemu sama orang yang nyuruh ngedari narkobanya di sebuah mall. Ternyata yang nyuruh ngedari narkobanya itu bunda orang Australia. Menurut keterangan orang Australia, dia sampai parenting dulu 3 bulan berturut-turut bunda, supaya tahu bagaimana cara mengarahkan anak-anak yang galau sehingga bisa dimanfaatkan untuk ngedari narkoba. Orang Australia udah sampai parenting 3 bulan berturut-turut untuk ngedari narkoba. Sedangkan kita pengen anak kita soleh-soleha, pengen anak kita jadi dokter, polisi, tentara di masa depan. Sabar tahu sekali parenting gitu. Budaya. Loh, kapan ada yang gitu meandung kayak gitu. Nah itu bunda ya, kita pengen anak kita soleh-soleha, pengen anak kita jadi dokter, polisi, tentara di masa depan. Kita nggak pernah tahu bagaimana cara mengarahkan anak di masa depan. Ya kok padahal orang Australia sampai parenting dulu 3 bulan bunda. Dan kemudian apa yang dilakukan sama orang Australia ini ketika bertemu sama si anak ini di sebuah mall, si orang Australia itu mudah menepuk pundak anak ini 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian yang kedua si orang Australia ini nanya, saya kamu bahagia nggak hari ini? Terus apa bunda setelah itu si anak ini nangisnya, kemudian meluk omnya dan dia mengungkapkan perasaannya, hanya om yang paham saya, hanya om yang tahu saya. Padahal si orang Australia cuma nanya, saya kamu bahagia nggak hari ini? Tidak minta anak ini nangis, tidak minta anak ini untuk memeluk, tidak minta anak ini untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi kenapa anak ini melakukan itu semua bunda? Dan apa yang kita lakukan dengan anak kita ketika anak kita pulang sekolah? Apa yang paling pertama ditanyakan? Halo? Yakin? Kamu budak sekolah paling pulang sekolah mana paling pertama ditanyakan? Pemulangan mana? PR mana? Di paling parah bunda di Cimahi mah naon sih anu paling pertama ditanyakan ketika anak pulang kerja teh naon sih? Keluar mama mana? Ya Allah, ibu-ibu lebih takut apa lain bilang dibanding anaknya hilangnya. Mama. Nah, cing atuh ya bunda kamu akan ditanyakan tadi jajan naon, pemulangan mana, belajar apa, tadi nanaonan sama bu guru, PR mana dan yang lainnya. Tapi yang paling pertama harus kita tanyakan ke anak itu adalah saya mau bahagia nggak hari ini? Dan bayangkan kalau hari ini suami bunda di luar papanas anu hujanan, ngojek, masuk angin, kemudian dia nahan lapar, puasa gitu ya, dengan harapan bisa bawa sedikit uang dan makanan untuk membahagiakan istri dan anaknya di rumah. Tapi rata-rata ketika suami pulang kerja yang paling pertama ditanyakan apa? Komersil. Yang paling pertama ditanyakan mana pendapatan untuk kapan sih nah gitu. Wajar tuh bunda lalu suami bunda kawin deh. Wajar. Tuhnya ada di kita bunda. Nah eta budaya kenal ada salah kita hayang kawin itu gitu. Beren. Kan sok aja ternyata kepanasan kehujanan mungkin dia di jalan itu mau tabrakan bunda mungkin di jalan itu dia disarekan sama orang lain ya. Sama customer sama apapun di jalanan gitu ya mau dipukul orang dan yang lainnya tapi di pulang-pulang ke rumah kita bukan tanyain saya kamu bahagia hari ini. Tapi dalam menanyakan itu get. Oh ada arah dikit warna oke deh kumaha. Makanya bunda tolong biasain dia kenapa seperti itu karena katanya sederhana semua orang bisa mengucapkan semua orang tahu tapi ketika kita mengucapkan itu efeknya sangat luar biasa bagi psikologi suami dan anak kita. Maka hal pertama yang harus kita tanyakan ke anak kita ketika pulang sekolah dan ke suami kita pulang kerja itu adalah saya nggak mau bahagia nggak hari ini. Ya paling ada di cabang parangna panas ente gitu ya saat itu. Masih nggak serupan gitu. Nah itu bunda yang kemudian yang kedua bunda kenapa si orang Australia ini menepuk pundak anak ini itu bukan ngehipnotis bunda karena saya sering mempelajari teknik hipnotis itu tidak ada teknik menepuk pundak orang. Yang saya tahu pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan dan titik harga diri. Jadi kalau kita ngomong sama anak kita disentuh bagian pundaknya dia akan nyaman, dia akan percaya maka apapun yang kita inginkan dia akan lakukan. Yes? Maka demikian benar lamun guna aya kahoyong ka suami teh kamu akan baeut, kamu akan manyun. Kalau bola. Kalau bola sudah manyun di 2 cm kan. Terus kemudian hari
ningali tetangga kan meuli loba baru maju. Ningali tetangga kawin deui maju. Cidan. Ada ya, makanya kita coba ketika ngobrol sama suami pengen apa kulkas yang sentuh bagian pundaknya ya. Aduh kulkas itu makanya. Nah kenapa? Karena pundak itu titik kenyamanan dan titik kepercayaan. Maka dengan demikian bunda, titik skin hanger buat anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pundak, punggung. Jadi titik skin hanger atau sentuhan nyaman yang harus disentuh untuk anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pundak, punggung. Kalau anak perempuan telapak tangan, pipi, punggung, perut. Ya, kenapa seperti itu? Karena menurut penelitian anak-anak yang kekurangan skin hanger di masa kecil, dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Ya, makanya kunaon ayeuna lamun kuda sok ningali tetangga anu julidna luar biasa ya. Kurang pakai baju salah, pakai baju salah. Ngaliwat temen salah gitu ya. Kenapa ada orang yang julidnya luar biasa? Itu bunda penyebabnya adalah ketika kecil dia kekurangan skin hanger. Karena menurut penelitian anak-anak yang kekurangan skin hanger di masa kecil, dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Dan kemudian yang harus men-skin hanger itu bunda sebaiknya adalah bapaknya. Kenapa? Karena yang harus ngasuh anak itu sebenarnya bapaknya, bukan ibunya. Aduh. Ini hayang teuing. Benar bunda ya, kenapa seperti itu? Kenapa yang harus ngasuh anak itu adalah laki-laki bapaknya? Karena anak di bawah 7 tahun itu 100% menggunakan emosi. Makanya wajar kalau anak bunda hayang jajan pengen tok torolong, rewel, gampang nangis, manja. Kenapa? Karena ketika anak lahir dari perut bunda ketika bayi, itu yang paling pertama dia lakukan apa? Anak borojo dari perut bunda, naon yang paling pertama dia lakukan? Ayah komentar sebelah enter. Kenapa nangis dulu? Karena anak di bawah 7 tahun itu 100% menggunakan emosi. Sedangkan kalau anak yang di bawah 7 tahun menggunakan emosi, dia asuh sama ibu-ibu yang fitrahnya 80% pakai emosi juga. Kebayang tuh emosi. Seuneu jeung seuneu bakal kumaha bunda kahuruan. Makanya wajar lah ibu-ibu mah di subuh nepi ka sore teh hayo we pasehan jeung budak teh. Pasehan teh teh kumaha gitu. Dimulai masalah mandi, dahar, jajan, pakai baju, nonton, trik, Nah, kenapa seperti itu? Karena anak di bawah 7 tahun 100% pakai emosi, ditambah ibu-ibu itu 80% pakai emosi. Karena bayangkan bunda lawan ayeuna misalkan bunda jalan-jalan ke pasar tumpah bawa budakna, kemudian jalan-jalan pas nepi ka pasar tumpah budakna teh ningali mobil-mobilan gede. Nah, kemudian karena ningali mobil-mobilan gede lewe, kan goreng tele. Karena lewe dipanggilikeun, pas dipanggilikeun bunda di rumah dipotongkeun ban mobilna kira-kira kumaha? Wah, karek ngabayangkeun ge awas ya. Jadi wali-wali mah panggilikeun deui. Itulah ibu-ibu. Tapi lamun ku bapak-bapak bunda ambil lem lagi jalan lagi. Kenapa? Karena laki-laki itu 80% pakai logika atau akal. Jelas ya, fokusnya di solusi bukan fokus di masalah. Makanya kenapa anak di bawah 7 tahun itu harus diasuh sama bapaknya ini supaya anak itu logika atau akalnya sehingga tahu kalau mama jajan itu lagi nggak punya uang, kalau jajan es krim itu nggak boleh terlalu banyak, kalau jajan permen itu nggak boleh terlalu banyak. Nah, bagaimana supaya mereka tahu itu semua? Ya ini harus ditingkatkan akal dan logikanya, yaitu di skin hanger oleh bapaknya. Jelas sampai sini bunda? Dan kemudian bagi anak muda di sini lamun anu hoyong jajan pengen koktorolong, leumpang nanti bararanting ya jalanan, terus kemudian sompet ekas kalau baturan anak galak. Ayo gitu teh. Halo. Nah, terapinya itu cuma 2 bunda, jangan diberikan tepung sama gula karena penyebab anak hiperaktif sama emosional itu bukan karena dia berdegong tapi karena ini penyebabnya cuma gula sama tepung. Berarti harus diberhentikan susu, coklat, permen, es krim, daging, nugget, sosis, mie, roti. Sayuran. Nah bunda, bagi anak bunda yang ketika jajan pengen koktorolong itu bunda harus diberikan apa yang hijau-hijau. Jadi lamun bunda ketika jajan ayo koktorolong itu pasti ada kangkung. Misalnya lulus Turun. Jadi bisa. Kenapa seperti itu? Karena warna hijau itu warna ketenangan bunda, memang betul. Jadi kenapa banyak kali ini anak-anak yang galak? Karena itu kekurangan Nggak mau. warna hijau. Makanya kenapa orang Sunda itu
relatif lulus lihat ya. Maksudnya terarama barai gitu ya salah makan karena orang Sunda mah lamun doma doki. Jadi tidak meresap karena lalapan gitu ya. Jadi karakternya itu lebih lembut gitu ya, lebih lembut. Jelas sampai sini karena singa oke galak ada daging Bunda ya. Dan itu memang betul Bunda penyebab anak hiperaktif sama emosional itu cuma dua penyebabnya, gula sama tepung. Bahkan kemarin itu sampai ada yang mengarah ke autis, hiperaktif mengarah ke autis gara-gara ini. Dia konsumsi susu sampai 10 gelas per hari. Ya, makanya anak di atas 2 tahun yang masih ngendot itu harus diberhentikan Bunda karena itu ternyata bisa membuat anak hiperaktif mengarah ke autis ya. Paham sampai sini? Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, luka batin itu selain disebabkan oleh kekerasan, yang kedua itu disebabkan oleh perceraian. Coba saya lihat ada potensi enggak? Kenapa? Karena sudah jelas ketika Bunda sama suami bercerai yang jadi korban itu siapa? Makanya Bunda ketika sebelum Bunda menikah sama suami itu niatkan ibadah, sanes niatkan iindiaan ya. Karena lamun iindiaan mah kita karasa membeak-beak steril ya. Makanya kudu diniatkan ibadah supaya apa ya? Karena ada istilah supaya tidak lelah itu harus hilang ya. Karena yang jadi korban itu akan anak kita bukan kita. Kemudian yang ketiga Bunda, korban luka batin itu ternyata disebabkan oleh bullying. Jadi banyak hari ini anak-anak yang dibully temannya, orang tua, saudara dan yang lainnya, tapi ternyata bully yang paling berpengaruh terhadap psikologis anak itu adalah bully dari orang tua. Karena banyak sekali Bunda hari ini orang tua yang suka ngebully anak dengan cara membanding-bandingkan. Si mancung, si pesek, si gendut, si rangsing, si genhek, si bodas, si lurus, si keriting dan yang lainnya. Dan ternyata Bunda menurut Bunda itu tegurei, tapi ternyata menurut psikologis anak itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Ya, makanya banyak hari ini kenapa perang saudara antara adik dan kakak, kemudian kenapa ada anak yang laporin orang tua, karena ini Bunda dosa kita kene ketika kecil kita sering membanding-bandingkan anak sehingga di hatinya penuh dengan kebencian terhadap orang lain Bunda. Makanya kemarin itu Bunda di ujung Berung Bandung sampai ada TK tawuran. Ya, kalau SMA masih biasa dia TK Bunda tawuran. Kabayang telung anda sigang kumaha. Ya, gitu kaget bahwa hari pas ngalungkeun kada yang sungguh ya. Nah itu kenapa seperti itu, karena penyebab awalnya sering dibandingkan. Makanya yang masih suka bandingin anak bertobat lagi. Istighfar terus kali. Walaupun hanya sederhana membandingin hidung, membandingin badan, membandingin rambut, dan ternyata itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Maka berhentilah membandingkan. Jelas ya? Karena Bunda kalau bully dari temennya, saya itu Bunda dari kecil dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA itu korban bully luar biasa. Karena gigi saya paling depan itu dulu patah Bunda ketika kelas 3 SD dan nggak ditambal karena ayah saya nggak punya uang. Akhirnya saya paling marah selalu ketemu sama Idul Adha. Kenapa? Ya, ayo cina orang korbankan si keluarga dan harus mengeluarkan. Aduh, gitu ya. Kemudian ditambah puncaknya kelas 1 SMP saya diangkat kaki dan tangan saya rame-rame sama teman saya dikulilingi dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP, dicatohin Bunda di pintu kayak gini, ada ini ya, lantai kan ada yang suka gitunya dikit, itu kena kepala saya sampai 15 jahitan. Pada waktu itu saya hanya bisa nangis-nangisnya belum mama, dan saya ngomong sama mama saya nggak mau sekolah lagi, saya mau berhenti sekolah dan saya mau sama mama aja nggak apa-apa, saya nggak mau jadi apa-apa juga nggak apa-apa. Tapi apa yang dikeluarkan dari mulut mama saya pada waktu itu, ya? Dia nangisnya Bunda karena orang tua mana yang rela melihat anaknya dihina, dipukul, direndahkan sama orang lain. Karena kalau di sini ada anak yang dipukul sama temennya, ditonjok ke babaturanannya di kumaha Bunda. Namun Bunda ditonjok ke babaturanannya di kumaha. Aing mah mending gelut gitu ya. Oh enggak. Ya, tapi apa yang dilakukan mama saya pada waktu itu? Mama saya bilang Bunda akan baik dihina ama dalam hal borok, lek kumaha cek batur ge cek mama kamu teh paling ganteng sama dunia. Saya waktu itu hanya bisa nangis meluk mama usapin kepala saya, dan itulah yang membuat kalau mama hari ini masih hidup dia minta umroh, saya akan lakukan walaupun saya nggak punya uang. Ya. Kenapa? Karena dia mengajarkan terhadap saya bahwa jangan pernah ikut campur terhadap masalah anakmu, karena di masa depan dia akan menghadapi masalah yang jauh lebih hebat daripada itu semua. Jelas ya? Maka dan demikian Bunda, kalau anak Bunda punya masalah sama temannya, dibully,
dipukul, ditonjok dan yang lainnya sama temennya, biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri Bunda, karena di masa depan dia akan menghadapi masalah yang jauh lebih hebat daripada itu. Maka dengan demikian berhentilah ngurung anak di rumah. Kalau dan lain anak itu bukan peliharaan, bukan lain burung gitu yang harus dikurung lalu bapaknya mau baik isi kawin ya. Kenapa seperti itu? Karena ketika anak bermain sama teman itu, mereka akan belajar tata krama. Tata krama itu Bunda artinya di mana tanah dipijak, di sana lalat dijunjung. Jadi bagaimana anak kita bisa tahu kalau orang yang berbicara kasar itu jelek, kalau orang yang mukul teman itu jelek, orang yang baik itu yang suka berbagi. Bagaimana mereka bisa tahu itu semua kalau anak dikurung di rumah? Jelas? Ya bagaimana mereka bisa tahu cara menghadapi orang galak itu harus kumaha, cara menghadapi orang yang kasar itu seperti apa? Bagaimana mereka bisa tahu kalau mereka dikurung terus di rumah? Yes. Maka demikian biarkan mereka bermain sama teman-temannya, walaupun teman-teman bahasanya kawasan dan yang lainnya, supaya mereka tahu bahwa bahasa seperti itu tidak baik. Jelas ya sampai sini? Karena ingat tata krama itu adalah di mana tanah dipijak, di sana lalu dijunjung. Jelas sampai sini Bunda? Jika anu saradieu ya. Halo, terus mulai sekarang rapi silahkan kita memainkan game dulu sebentar, bundanya boleh berhadapan-hadapan dulu. Halo, ayah masalah itu utang terus dibalayar utang. Silahkan berhadapan-hadapan, jangan usah berdiri, bunda sambil duduk aja, dua orang. Ya.